kalau ada badan yang sakit kita sembuhkan dan sebagainya. Nah itu. Oleh karena itu, para bapak yang saya hormati, para ibu yang kami hormati, ayo pelan-pelan sifat-sifat Allah yang 7, yang maknawiyah ini kita upayakan. Nah ini hikmahnya, kita upayakan menjadi orang yang lebih baik, ya, mencontoh sifat-sifat Allah walaupun kita nantinya tidak akan sama seperti Allah atau mengaku diri sebagai Allah, tidak bisa. Minimal kita berupaya seperti itu. Kemudian tahalluq bi akhlaqi Rasul. Nah, kalau tahalluq dengan akhlaknya Rasulullah itu hanya satu, sabar. Ya, sabar. Apa maksudnya sabar? Ya sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjalankan meninggalkan larangan Allah, sabar ketika ada orang yang menghina kita, sabar dalam kita memimpin, sabar dalam kita memberikan dakwah kepada orang lain, sabar ketika kita mau mengajak teman kita, saudara kita ke jalan yang benar. Itu maksudnya sabar. Tanpa sabar maka keinginan kita tidak bisa terwujud. Maka ditentukan, diharapkan yang namanya sabar. Ya, sabar itu adalah kalau dalam bahasa lain dikenal dengan moral. Nah, di atasnya moral ada yang namanya etika. Kita sudah punya moral yang namanya sabar, tapi kadangkala etikanya yang kurang. Apa etika? Cara mempraktekkan sabar itu kadangkala tidak tepat, sehingga apa? Gagal yang kita harapkan, sulit yang kita upayakan. Etikanya yang kurang, cara mempraktekkan sabarnya itu yang kurang. Nah, yang pertama. Yang kedua, apakah selalu harus kita sabar dalam kehidupan ini? Tidak. Maksudnya ketika kita diperintahkan berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah, kita sabar ketika itu adalah kebaikan, ketika itu adalah perintah. Tetapi kalau itu ada kejelekan, kalau itu akan merusak orang lain, maka kita tidak bisa mempraktekkan sabar di sini. Harus kita selesaikan dengan baik, walaupun dengan cara keras, karena sudah tidak bisa diperbaiki. Nah itu unsur-unsur atau timing atau waktu, kondisi yang harus kita perhatikan dalam mempraktekkan sabar ini. Para bapak, ibu yang saya hormati, pentinglah kita memperingati ini. Sebenarnya berbicara Rasulullah, Nabi Muhammad, ya, tidak bisa kita terus dikaji, tidak bisa kita terus perdebatkan, karena Nabi kita Muhammad SAW tidak pantas kalau kita kaji, kita perdebatkan terus. Yang kita butuhkan adalah actionnya, tauladan yang beliau sampaikan, tauladan yang beliau contohkan selama ini, tinggal kita melaksanakan. Beliau adalah Rasulullah, beliau adalah manusia yang paling mulia, beliau adalah manusia yang sudah sempurna dalam konteks manusia. Ya, karena langsung bisikannya dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Yang banyak, kenapa kok kita selalu berdebat terkait dengan agama, terkait dengan keyakinan? Karena kita tadi etikanya yang kurang, ada yang perlu kita perdebatkan, ada yang perlu tidak kita perdebatkan. Nah, terkait dengan Rasulullah ini sebenarnya tinggal dilaksanakan saja. Insya Allah kalau kita melaksanakan apa yang sudah ditauladani oleh Nabi kita Muhammad SAW, satu hal saja mungkin yang saya sampaikan tadi, yaitu sabar. Sabar dalam berbuat, sabar dalam mempertahankan kebaikan, sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menahan diri untuk tidak menjalankan atau melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ke depan kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itu saja sebenarnya poinnya yang kita lakukan ke depan. Insya Allah adalah motivasi tersendiri pada tahun ini ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 2020 ini. Jadi laksanakan apa yang kita ketahui tentang Rasulullah. Sebenarnya ada di sekitar kita. Dari kecil sampai sekarang kita sebenarnya sudah tahu tauladan, bahkan setiap tahun kita peringati, setiap ustadz kiai sudah menyampaikan poin-poinnya. Hanya tinggal kita melaksanakan, tidak perlu diperdebatkan secara
panjang, tapi yang penting adalah dilaksanakan dengan istiqomah insya Allah. Karena apa? Sesuatu apapun yang dikaitkan dengan Rasulullah, apakah membaca sholawat, apakah mengikuti tauladan Rasulullah, apakah mengikuti contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah, itu semuanya akan membawa berkah. Itu semua akan membawa kebaikan kepada diri kita, kehidupan kita, keluarga kita, dan komunitas atau kantor kita. Jadi itu para Bapak Ibu yang saya hormati, ke depan ayo kita berusaha untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahalluq bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah. Apa akhlak Rasulullah yang utama? Yaitu sabar. Betapa hebatnya ketika diganggu oleh kafir Quraisy, betapa hebatnya ketika dicaci oleh kafir Quraisy, betapa hebatnya ketika beliau sabar memimpin kaum muhajirin juga kaum ansar sehingga mereka bersatu. Pada puncaknya adalah ketika Badar itu. Nah, ketika Badar adalah hal yang luar biasa sehingga Islam menang pada waktu itu. Nah, itu kadangkala para sahabat merasa khawatir, wah ini sudah tanda-tanda Rasulullah akan wafat, kan begitu. Sehingga dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath. Dari semua perjuangan Rasulullah selama ini, perjuangan kita semuanya pada saat ini dari awal sampai akhir ini, maka disebutkan dalam Al-Quran itu, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah, jika datang pertolongan dan kemenangan dari Allah. Araitatan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka manusia akan berbondong-bondong memasuki agama Allah. Fasabbi bihamdika rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah, memujilah, beristighfarlah kepada Tuhanmu, innahu kana tawwaba. Beliau ada Tuhan kita adalah zat yang maha menerima taubat kita. Nah, begitu apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Perjuangan kita mulai dari perjuangan melawan corona, Pak Kapolsek, sudah kurang lebih hampir 1 tahun, hampir 1 tahun. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kemenangan kepada kita, ya, berjuang bersama-sama bagaimana wabah pandemi Covid ini cepat selesai. Dan kalau itu sudah Allah berikan kepada kita, maka semuanya akan baik. Negara ini menjadi bangsa yang kembali, bangsa yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan kita, akan lebih menjadi bangsa atau negara yang maju ke depan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu salah satu hikmah yang bisa saya sampaikan. Sabar, kemudian yakin bahwa Allah akan menolong kita, kemudian dalam kehidupan sehari-hari mari kita berakhlak sebagaimana akhlak Allah. Apa akhlak Allah? Sifat-sifat Allah, terutama sifat 7 yang ma'ani tadi, kemudian juga bersifat sebagaimana sifat yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa itu? Sabar, ya Pak ya, sabar. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya akhiran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya ilahana anta maqsudana wa ridha matlubana. A'tina ya Allah, a'tina maghfirataka ya Allah, a'tina rahmataka ya Allah, a'tina ridhaka ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka yakinan shadiqa wa nas'aluka amalan sholiha wa nas'aluka taubatan nasuha, taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal 'afa 'indal hisab wal fawza bil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Na'udzubika minal ilmi la turfa', na'udzubika minad du'a'i la yusma', ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.